Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang skala. Teman-teman sudah siapkan untuk belajar? Silakan siapkan buku tulis beserta alat tulis kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Teman-teman pasti pernah melihat benda seperti ini, bukan? Ya, ini adalah sebuah peta. Di sini ada sebuah peta Pulau Sumatera. Nah, peta biasanya dilengkapi dengan keterangan-keterangan, mulai dari legenda, juga bahkan skala. Skala itu biasanya ditulis seperti ini. Misalnya di sini sumber peta digital skala 1:250.000. Kira-kira apa ya maksud skala ini? Jadi, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Jadi, jika pada peta terdapat tulisan 1:2.500.000, artinya 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 pada jarak sebenarnya. Sehingga 1 cm ini sebenarnya menunjukkan 25 km. Oke, tadi kita tahu bahwa jika skalanya 1:2.500.000, artinya dia itu adalah 1 cm-nya mewakili 2.500.000 cm jarak sebenarnya. Maka skala ini sama seperti jarak pada peta atau gambar dibagi jarak sebenarnya. Inilah rumus untuk menentukan skala. Lalu bagaimana jika kita harus mencari jarak pada peta atau gambarnya? Jarak pada peta atau gambarnya dapat kita hitung dengan mengalihkan skala dengan jarak sebenarnya. Kenapa? Nah, di sini misalkan A sama dengan X per B. Maka untuk mendapatkan nilai X, itu sama saja kita mengalihkan A dengan B. Jadi A dikali B. Bagaimana jika yang dicari adalah B-nya? Maka kita tinggal bagi nilai X dengan A. Nah, inilah cara menentukannya. Sehingga dari proses seperti ini, kita akan dapatkan jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Bagaimana jika yang dicari adalah jarak sebenarnya? Maka jarak sebenarnya dapat dihitung dengan membagi jarak pada peta dengan skala. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat contohnya. Pada suatu peta, panjang rel kereta api dari kota P ke kota Q adalah 21 cm. Skala untuk peta itu adalah 1:5 juta. Berapa kilometer panjang sebenarnya dari rel kereta api itu? Oke, jika teman-teman perhatikan di sini panjang yang diketahui adalah cm. Sedangkan kita diminta untuk menjawab pertanyaannya dalam bentuk kilometer. Nah, teman-teman harus ingat dahulu ya.
tangga konversi satuan panjang ini. Yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, kita tahu bahwa jika dia turun satu tangga, maka dia dikalikan dengan angka 10. Tapi, jika dia naik satu tangga, maka dia dibagi dengan angka 10. Maka, jika kita mencari 1 km itu berapa sentimeter ya? Berarti tinggal kita hitung ada berapa tangga yang dia lewati. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1 km ini sama seperti 100.000 cm. Bagaimana jika kita mau mencari 1 meter itu berapa sentimeter? Maka kita hitung, dia turun berapa tangga? 1, 2. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Bagaimana jika yang dicari adalah sebaliknya? Misalnya, 1 cm itu berapa kilometer ya? Ya, berarti teman-teman tinggal bagi saja. Karena dari sentimeter ke kilometer tadi melewati 5 tangga. Jadi, hasilnya kalau 1 cm mau dijadikan kilometer, dia harus dibagi dengan 100.000. Oke, sampai di sini. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang mari kita kerjakan soalnya. Oke, tadi diketahui jarak rel PQ-nya adalah 21 cm. Skalanya 1:5 juta. Yang ditanya adalah panjang rel dalam bentuk kilometer. Oke, tadi kita tahu bahwa skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, yang mau kita cari adalah panjang sebenarnya. Maka, panjang sebenarnya dapat kita hitung dengan membagi jarak pada peta dengan skala. Oke, berarti kita lanjutkan di sini. Jarak pada peta, berapakah jarak pada peta? Ya, di sini tertulis 21 cm. Oke, berarti jarak sebenarnya sama dengan 21 cm dibagi skala. Skalanya tadi 1:5 juta. Berarti 1/5 juta. Oke, itu tadi cara menghitungnya. Maka, karena ini adalah pembagian pecahan, kita dapat naikkan ini ke atas. Sama saja seperti 21 cm dikalikan dengan 5 juta. Oke, berarti berapakah hasilnya? Ya, tinggal kita kalikan. 21 dikali 5 itu berapa? Oke, misalnya tulis di sini 21 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 1 adalah 5 dan 5 dikali 2 adalah 10, berarti 105. Maka ini 105. Oke, jangan lupa tambahkan 0 yang dimiliki angka 5 tadi. 0-nya ada 6. Berarti 105 juta. Ini jarak sebenarnya pada satuan sentimeter. Lalu yang diminta adalah kilometer. Maka kita ubah dia menjadi bentuk kilometer. Maka kita coret 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal
1050. Nah, ini sudah dalam bentuk kilometer. Oke, inilah cara menjawabnya. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Denah sawah Pak Ahmad ukuran panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm. Jika skala pada denah adalah 1:1200, berapakah luas sebenarnya dari sawah Pak Ahmad? Oke, tadi panjangnya 6 cm, lebar 4 cm, skalanya 1:1200. Yang ditanya jangan lupa luas sebenarnya. Oh, di sini mintanya dalam meter. Oke. Tadi kita tahu yang ditanya adalah luas sebenarnya. Sedangkan ini semuanya adalah masih panjang dan lebar pada peta atau pada denah. Maka kita ubah dahulu panjang dan lebar ini dalam bentuk panjang dan lebar sebenarnya. Oke, berarti kalau panjang sebenarnya sama saja seperti tadi ya, panjang pada peta atau gambar dibagi skalanya. Berarti kan kalau misalnya panjangnya itu 6, maka 6/1/1200 gitu ya. Oke, sama seperti tadi, maka ini bisa kita naikkan 6 dikali 1200. Oke, maka dapatlah dia seperti ini. 6 cm dikali 1200 sama dengan 7200 cm. Karena yang diminta adalah dalam bentuk meter. Oke, tadi cm ke meter itu naik 2 tangga. Berarti dia itu dibagi 100. Maka dapatlah 72 meter. Sedangkan lebar sebenarnya adalah 4 cm dikali 1200. Maka dapatlah 4800 cm. Jadikan meter, tinggal 48 meter. Sehingga luas sebenarnya kita akan peroleh panjang dikali lebar, yaitu 72 meter dikali 48 meter. Hasilnya adalah 3456 meter persegi. Jadi, luas sebenarnya sawah Pak Ahmad adalah 3456 meter persegi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang skala. Sekarang, giliran teman-teman untuk mencobanya di rumah. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat WhatsApp atau Google Classroom ya. Oke teman-teman, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.